sudah kontekstual. Ya. Ya. Udah. Ya, udah ini kan? Cukup? Ya, bagi yang mau bertanya barangkali perihal public speaking atau khutbah Jumat, karena guru tadi sudah meyakini bahwa kita semua, insya Allah kalau khutbah Jumat, ketika kita membuat teks untuk berkhutbah, maka di dalamnya auto atau otomatis sudah terdapat rukun-rukun khutbah. Ya. Ya. Kalau bisa, kalau mau masuk dulu. Biar setiap minggu dapat nanti boleh slide-nya di PDF-in. Ya. Tadi udah dikirim juga kan di grup Ika Conversion. Tadi ada public speaking plus khutbah dan dakwah. Gitu dulu ya. Siap. Ya. Tepuk tangan untuk guru kita. Ya. Kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita yang telah menyempatkan waktu, tenaga kepada kita untuk menyebarkan pengalaman dan ilmu beliau selama berdakwah di tanah air maupun di luar negeri. Ya, tadi ada di Penang dan lain-lainnya. Pasti kita pada malam hari ini tersadarkan bahwa tugas kita di tanah air nanti itu amat sangat berat dan jauh lebih berat daripada apa yang sudah dialami oleh Guru Nung sendiri, gitu ya. Maka pesan guru tadi, kualitaskan diri kita, terutama dari segi ilmu pengetahuan, ya. Karena nanti ketika kita turun di masyarakat itu bukan hanya modal assalamualaikum doang atau mimik muka doang atau gestur tubuh doang, tapi yang paling penting adalah isi otak kita. Apa isi otak kita dan apa yang disampaikan oleh kita untuk masyarakat umum di Indonesia. Ya, sebelum ditutup, saya berikan satu kesimpulan. Yang pertama, bahwa jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Termasuk kesempatan kalian belajar di sini, ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Belajar terus belajar. Saya lihat udah bagus sih, udah banyak yang ikut tahfiz, ada yang bahasa Inggris, ada yang nanti qiraatul kutub. Pokoknya terus belajar. Karena tantangan kalian pasti jauh lebih besar dibanding saya, gitu kan. Terus yang kedua, tadi saya bilang kualitaskan. Ya, kualitaskan diri, betul-betul berkualitas. Mumpung belum otaknya itu belum kecampur sama cabai bawang. Iya, belum cabai bawang. Ya, itu cabai bawangnya diimpor, bukannya mengeksplor, gitu kan. Nanti akan mengeksplor sendiri. Maka karena itu jangan disia-siakan. Orang taunya bahwa kalian kesini belajar. Orang taunya kalian kesini adalah mencari ilmu. Maka pulang pasti dipinta. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menutup telinga. Kadang nanti kamu kalau sudah jadi ustazah, udah banyak jamaahnya, udah banyak jam terbangnya, akhirnya telinganya ditutup, hanya mau menyampaikan, tapi tidak mau mendengarkan. Nah, walaupun kita sudah besar, walaupun kita sudah punya jamaah banyak, telinga kita tetap kita buka, belajar dengan siapa saja, meskipun dia tuh murid kita. Nah, termasuk dari di ta'lim saya itu, namanya Ustaz Asep Saifullah. Itu seperiode dengan Ustaz Fauzi Sarmili. Saya suruh ngajar dan saya duduk di sampingnya. Saya belajar. Dulu gurunya Al-Maghfurlah namanya Kyai Haji Abdul Mugni selaku mertua. Dulu ketika Kyai Nur Ali jadi siswa, jadi pelajar, Kyai Mugni ngajar di sini. Nah, ketika Kyai Nur Ali berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah, dijadiin mantu, Kyai Nur Ali suruh ngajar dengan kitab yang sama, dengan materi yang sama. Kyai Mugni ikut duduk belajar. Kata murid yang lain, Kiai, lah ini kan dulu kitabnya Kiai ngajar. Kenapa Kiai masih ikut belajar sama Kiai Nur Ali? Kata Kiai Mugni, Pak, gua pengen menjadi sebagai pelajar. Utlubul ilma minal mahdi lahdi. Kalau gua belajar, mati tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Jadi kupingnya masih mau membuka,
walaupun yang menyampaikan siapa? Murid. Nah, kadang di kita itu kalau udah jadi guru nggak mau dengerin, maunya dengerin doang ceramah kemana-mana, tapi dia nggak pernah dengerin ceramah orang. Nah, ilmu itu nggak mesti harus duduk di bangku kayak gini. Kemudian yang terakhir pesan saya, terutama yang studinya sudah selesai ya, sudah S2 atau sedang S2, segera selesaikan. Punya target. Karena hidup di luar negeri, kalau kata Buya itu bagaikan pohon di dalam pot, nggak pernah bisa besar. Saya katakan nggak pernah bisa besar. Tugas kita adalah menjadi pohon yang hidup di hutan belantara, yang bisa menjadi besar pohonnya, menjadi rindang, sehingga orang-orang yang bernaung di bawah pohon itu berteduh merasa nyaman, karena kita menjadi pohon yang besar. Maka kamu segera selesai pulang, bangun kampung halaman, bangun negara kita. Saya dulu dipesan sama yang lurah bahagia itu ya, ketika saya membangun sebuah yayasan, beliau bilang apa? Yang begini nih yang saya demen, kata lurah itu. Berapa banyak orang di kampung kita? Ente dulu waktu lagi mau belajar ke Mesir, diiringin oleh orang sekampung ke airport. Pas ente udah jadi doktor, ente kerja membangun kampung orang. Hidup di Jakarta, hidup di kampung orang. Pulang udah pengkek, kenal pengkek? Udah sakit-sakitan baru pulang kampung. Udah kagak ada gunanya buat kampung. Jadi kamu pulang itu kembangkan kampung kamu, kembangkan kampung halaman kita, karena mereka menunggu kita. Gitu ya. Jadi jangan pernah mikirin berkarir di luar kampung kita. Bangun kampung kita atau bangun negara kita. Kayak kenapa anak-anak Malaysia itu semuanya di sini beasiswa. Dan beasiswa Malaysia itu bukan hanya orang di Kairo doang, di seluruh dunia, di Amerika, di mana-mana, di Inggris, di mana, di Eropa, semua dikasih beasiswa. Pulang dia wajib membangun apa? Negerinya. Makanya punya target, jangan berlarut-larut di sini berlama-lama, usia semakin habis, semakin tua, semakin pengkek untuk membangun ilmu buat negara, udah habis waktunya, udah nggak ada. Saya pengen berharap kali ini menjadi pohon yang besar. Ya, pohon yang besar, hidup membangun negeri. Karena sekarang apalagi Bekasi ya, itu perumahan luar biasa. Bahagia aja, bahagia itu penduduknya berapa? 121.000 kakak, terbanyak se-Indonesia. Sekelurahan 121.000, 120.000. Iya, lebih banyak orang Singapura, berbanyakan kita. Nah, kalau di Bahagia, sekolah-sekolah hanya ngandelin At-Taqwa saja, At-Taqwa berapa ribu nampung? 2.000 lah katakan. Lah yang 100.000 lebih itu mau sekolah di mana? Siapa yang membangun dia? Nah, itu kan karena kenapa? Karena Bekasi itu semua daerah-daerah perumahan, kaplingan dan lain sebagainya. Makanya udah selesai pulang, jangan lama-lama. Ya kan? Jangan di sini hidup nyari duit. Nah, hidup di sini nyari ilmu. Nyari ilmu. Dulu saya bukan nggak ada peluang untuk bisa nyari duit, bukan nggak ada. Kebetulan kebiasaan saya itu masak. Ya kan, dulu waktu baru nyampe tuh masakan saya tuh luar biasa enaknya. Ya kan? Kakak senior saya menawarkan bikin catering. Dulu belum ada rumah makan di sini, nggak ada. Rumah makan Indonesia nggak ada. Menawarkan catering. Kata Grojudin saya diomelin. Lu dari rumah mau nyari duit ke sini, mau nyari ilmu lu. Kata Guru Cid begitu almarhum. Jangan lu tolak. Sampai ikut tembus saya kagak dikasih. Ya, ikut tembus saya kagak dikasih. Jangan, cari ilmu yang banyak. Untung saya ikutin. Coba kalau saya nggak ikutin. Sekarang saya pulang dia punya restoran. Bukannya punya sekolah gitu ya. Nah, itu salah satu hikmah besarnya. Ya kan? Kita memang kemarin niatnya muat belajar agama, lihat tafaqahu fiddin. Kenapa harus item lain yang harus kita kembangkan? Boleh berbisnis, tapi jangan mendominasi. Ya, boleh berbisnis tapi jangan mendominasi. Silakan. Setelah itu selesai kuliah, pulang. Jangan sampai punya titel MA, ya kan? Disuruh ngomong kagak bisa, disuruh ngomong kagak enak didengerin, suruh khutbah kagak bisa. Ngapain aja sana lo? Gitu kan? Nggak taunya apa? Uang masak, uang restoran. Nah, ini nauzubillah ya. Itu bagian daripada
hiburan kita aja, tapi bukan menjadi poin utama kita di sini. Mudah-mudahan semangat, pulang bawa ilmu yang banyak, ilmunya bermanfaat, terus berkarya sebanyak-banyaknya, karena dengan karya kita akan menjadi abadi. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, Guru Nuh, dan telah